Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konflik dalam organisasi, performansi kinerja, dan produktivitas kerja. Nama saya Intan Dudia Yuningtyas Putri akan menjelaskan tentang performansi kerja. Performansi kerja merupakan efektivitas karyawan yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Performansi kerja merupakan semua perilaku karyawan yang dilakukan ketika bekerja di dalam tempat kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi performansi kerja diantaranya adalah yang pertama, faktor personal atau individu, di mana faktor personal atau individu meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, ada faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan tim leader. Selanjutnya, ada faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim. Kemudian, faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur performansi dalam organisasi. Yang terakhir, ada faktor kontekstual atau situasional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Nah, di sini saya akan menjelaskan produktivitas organisasi. Nah, yang pertama adalah produktivitas merupakan faktor yang sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, produktivitas itu sendiri merupakan daya produksi atau keproduktifan, yaitu suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua adalah organisasi adalah dua orang atau lebih yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Nah, dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa pribadi yang produktif menggambarkan potensi, persepsi, dan kreativitas seorang yang senantiasa ingin menyumbangkan kemampuannya agar bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama adalah sikap kerja. Nah, sikap kerja merupakan kesediaan untuk bekerja secara bergiliran, dapat menerima tambahan tugas bekerja dalam suatu tim, atau bisa dikatakan mau menerima lembur kerja. Yang kedua adalah tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam manajemen supervisor, serta keterampilan dalam teknik industrial. Nah, karyawan yang mempunyai pendidikan atau mempunyai pelatihan tertentu akan berpotensi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, apabila pegawai semakin terampil, maka ia lebih mampu menggunakan fasilitas kerja dengan baik dan menjadi lebih terampil agar tercapainya produktivitas kerja. Yang ketiga adalah hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi. Nah, hubungan antara atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Hal tersebut mempengaruhi perilaku karyawan guna meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat adalah manajemen produktivitas. Manajemen itu sendiri bagaimana manage atau mengatur sumber dan sistem kerja untuk mencapai produktivitas. Yang terakhir adalah efisiensi tenaga kerja. Efisiensi pada dasarnya adalah perwujudan dari cara-cara kerja dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan, yaitu tercapainya produktivitas kerja. Saya Hafiza Rofi Unisa akan menjelaskan tentang poin terakhir
yaitu cara-cara meningkatkan produktivitas. Yang pertama yaitu menerapkan program reduksi biaya. Reduksi biaya berarti dalam menghasilkan output dengan kuantitas yang sama, kita menggunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi peningkatan produktivitas melalui program reduksi biaya berarti output yang tetap dibagi dengan input yang lebih sedikit. Yang kedua, mengelola pertumbuhan. Peningkatan produktivitas dengan cara mengelola pertumbuhan berarti kita meningkatkan output dan kualitas yang lebih besar melalui peningkatan penggunaan input dalam kuantitas yang lebih kecil. Artinya, output meningkat lebih banyak, sedangkan input meningkat lebih sedikit. Yang ketiga, bekerja lebih tangkas. Jadi bekerja lebih tangkas ini akan dapat meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas meningkat, tapi jumlah input tetap, sehingga akan diperoleh biaya produksi per unit output yang rendah. Yang terakhir yaitu bekerja lebih efektif. Peningkatan produktivitas melalui jurus ini adalah dengan cara meningkatkan output tapi tidak mengurangi penggunaan input. Produktivitas kerja yang tinggi atau cenderung meningkat sangat penting bagi perusahaan. Karena dengan meningkatnya produktivitas kerja karyawan, maka efisiensi dan efektivitas perusahaan akan meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.